Oh hai Kiss Lover, jumpa lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti infotainment kesayangan. Nama Tubagus Jody menjadi pembicaraan sepanjang tragedi kecelakaan di tol Jombang kilometer 762 Jawa Timur yang menewaskan pasangan artis Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Tubagus Jody adalah tersangka dalam kecelakaan pada 4 November 2021 lalu itu karena pria yang berprofesi sebagai video dan fotografer itu adalah sopir ketika kecelakaan naas itu terjadi. Jody diduga lalai karena ngebut dan bermain handphone yang mengakibatkan kecelakaan terjadi. Kecuali itu, Jody juga mengaku mengantuk dan tidak fokus saat membawa mobil. Akibat kelalaian itu, kini Jody ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jawa Timur. Tubagus Jody menjadi satu-satunya sasaran kemarahan publik atas kejadian naas tersebut. Hal itu yang membuat orang tua Jody pun tak kalah syok, terkejut dan sedih dengan apa yang menimpa anaknya. Kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Pertama-tama saya keluarga Tubagus Jody Pramastia memohon meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kedua korban, almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febiansyah atas kejadian ini. Mohon kiranya keluarga memahaminya karena ini kejadian yang sangat tidak diinginkan, kejadian yang di luar dugaan, kejadian yang tidak bisa diprediksi sama siapapun. Mohon kiranya Tubagus Jody minta maaf sebesar-besarnya kepada korban. Soal Jody ditetapkan sebagai tersangka itu saya pulangkan aja kepada hukum, karena tentu hukum yang lebih tahu, kepolisian yang lebih mengerti. Saya nggak paham soal itu. Di saat orang tua Vanessa Angel dan Febri Andriansyah berduka atas meninggalnya anak mereka dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jombang Nganjuk, Jawa Timur pada 4 November lalu, orang tua Tubagus Jody merasa sedih dan syok mengetahui anaknya yang selamat dari kecelakaan maut itu, tetapi harus menjalani kehidupan di balik jeruji besi tahanan Polda Jawa Timur. Meski anak keduanya dari 3 bersaudara itu berhasil lolos dari maut, namun ia tidak bisa lolos dari tanggung jawabnya sebagai supir yang diduga lalai dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Lebih miris lagi, Jody dianggap telah menyebabkan Gala Sky Andriansyah kini harus menjadi yatim piatu di saat usianya belum genap 2 tahun. Kami keluarga besar Tubagus Jody mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada kedua almarhumah Mbak Vanessa dan almarhum Bibi Febiansyah. Semoga mereka ditempatkan yang lapang di sisinya. Amin. Dan keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran dan kesehatan. Karena beliau orang baik, semoga husnul khotimah. Saya hari Sabtu ketemu dengan orang tuanya Mas Bibi, Bapak Haji Pak Isa. Terima kasih Mas Haji Pak Isa yang telah mempersilahkan saya bertemu dengan orang tuanya Mbak Vanessa. Saya belum ketemu, tapi saya usahakan akan ketemu karena amanah Jody seperti itu. Karena mereka orang baik. Jody juga dekat dengan bapaknya Bibi karena
kantor dengan tempat tinggal mereka berdekatan ya, karena jadi seling bolak-balik juga ke. Bagi kita sekarang yang dihukum berat ya, dihukum ringan ya, kan nggak memuaskan juga. Apa sih yang puas sekarang? Anak kita sudah hilang. Jadi bagaimana menurut alur hukum yang berlaku? Ya itulah. Ya, kami serahkan proses Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja, ya Bang ya. Jadi pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut, pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Walau menyadari apa yang terjadi adalah suratan takdir yang tidak bisa terelakkan, namun bagi keluarga Febri dan Vanessa dan juga para kerabat, tidak seorang pun rela jika membiarkan Jody bebas dari tanggung jawabnya. Padahal sebagai manusia, Jody pun sempat panik, takut, dan sedih ketika peristiwa itu terjadi dan mendapati 2 orang yang selama ini menjadi rekan kerjanya meninggal dunia dalam kejadian itu. Bahkan Jody sempat menangis dan berharap andai saja ia dapat menggantikan Bibi dan Vanessa sebagai korban dalam kecelakaan itu. Kebetulan waktu hari Sabtu itu ada teman saya yang dari Pasuruan, kebetulan dia ada mengerti agama juga. Saya minta tolong untuk menasehati Jody, memberikan nasihat, memberikan motivasi gitu. Jadi dia mungkin ceritanya ke beliau, tapi kalau ke saya hanya cerita seperti ini. Kenapa Jody tidak apa-apa? Kenapa Pak? Justru orang yang disayang Jody itu jadi korban. Dia juga sempat tidak percaya. Sempat bertanya ke ibunya juga. Mah, Jody kenapa? Gak apa-apa. Kapan saya? Mas Bibi. Itulah komunikasi pertama dengan saya. Namun siapa yang dapat melawan takdir yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta? Penyesalan pun tiada guna. Kata maaf seolah tiada guna, kecuali diterima oleh keluasan hati dan keikhlasan. Ya ngapain saya ketemu? Kan dia aja nggak mau ketemu. Kan nggak, kalau datang dia, kita siapapun datang ya kita terimalah. Ya bukannya kita aja tidak siap bertemu, dia sendiri ya keluarganya juga nggak bakal siap bertemu. Kan polisi sendiri sudah menetapkan dia tersangka, berarti kan ada suatu kesalahan. Bagaimana perasaannya meninggal orang oleh anak kita atas kelalaian? Ya, itu kan beban mentalnya kan sangat berat. Jangankan maaf, adik Bibi, Fadli dan Fuji yang dulu cukup dekat dengan Jody pun kini enggan bertemu. Mereka menolak bertemu Jody ketika berada di Surabaya, Jawa Timur saat mengurus gala di rumah sakit. Kalau urusan Jody itu di pihak berwajib, saya nggak bisa berkomentar apapun. Pokoknya di bagian pihak berwajib aja. Ya, orang tuanya sempat nyamperin saya mungkin untuk minta maaf, tapi saya ngerasa saya belum bisa untuk bertemu Jody atau kedua orang tuanya atau keluarganya. Pastinya itu harus dilalui jalur hukum aja. Disebutkan, Jody yang sudah setahun bekerja dengan Vanessa Angel dan Febri memang memiliki hubungan yang cukup baik. Hubungan Jody dengan pasangan itu bukan hanya sebatas karyawan dan owner, tetapi juga sudah sebagai teman dekat. Itu sebabnya, Jody yang bekerja sebagai video dan fotografer untuk channel YouTube dan proyek kerja Vanessa dan Bibi, kerap juga merangkap menyetiri pasangan itu dalam berbagai aktivitasnya. Dua-duanya dia dekat, dia suka cerita ke saya. Saya suka cerita sedikit, suka menanya, Jod, gimana? Oh, mereka orang baik Pak, mereka orang baik. Makanya Jody betah di sana. Walaupun dekat Bogor Jakarta juga, Jody jarang pulang karena kesibukannya mungkin. Saya juga memakluminya. Terus hubungan saya dengan Jody itu komunikasinya via WhatsApp aja ya. Bahkan isu yang berhembus menyebutkan jika Jody dan Fuji, adik Bibi, memiliki hubungan yang istimewa.
Saya nggak pernah, dia pernah nggak pernah, saya juga nggak pernah nanya. Pribadinya, tapi saya udah kenal sama dia lebih kurang 2 tahun. Tapi saya nggak mengenal pribadinya. Bukan di rumah sini dia tinggal, dia kan ada kantor. Di kantornya tinggal. Jadi secara pribadi saya tidak mengenal, cuman saya tahu bahwa ini namanya Jody, supirnya, kemudian sering ke rumah saya di sana, sering juga dia datang. Ya, kalau ngomong dekat, kalau di kerja udah hampir setahun, lumayan dekat dan emang baik, cuman emang sekarang kita belum bisa. Kini nasi sudah menjadi bubur. Apa yang sudah terjadi tidak dapat diperbaiki lagi. Penyesalan pun tiada guna. Vanessa dan Bibi telah tiada, meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya. Sementara Jody harus kehilangan masa depan karena terancam hukuman 12 tahun penjara. Saya atas nama Tubagus Muhammad Jody Prasetya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada kedua korban, khususnya umumnya kepada masyarakat Indonesia karena kejadian ini telah menjadikan saya berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan saya berpesan kepada pengemudi, bijaklah dalam mengemudi, karena sesuatu hal yang sekecil apapun bisa mengakibatkan kejadian seperti ini. Dan kita dengan kejadian ini bisa mengambil hikmah dari kejadian Jody ini. Semoga hikmahnya menjadikan lebih baik lagi, menjadikan pengemudi mentaati rambu-rambu lalu lintas.